Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Pertarungan kompetisi terus berlanjut. Melihat pertarungan Sun Er yang dengan mudah mengalahkan lawannya dan bahkan belum menggunakan kemampuan penuhnya, membuat Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Sementara itu, pertarungan selanjutnya antara Baisan dan penyihir kecil dengan lawan mereka juga tak lepas dari perhatian Xiaoyan. Lawan Baisan yang merasa kewalahan menghadapi Baisan akhirnya menyerah. Sementara itu, lawan si penyihir kecil tampak terkejut begitu melihat penyihir kecil yang tiba-tiba sudah muncul di hadapannya pada saat awal pertarungan. Ia pun tak dapat menghindar lagi ketika telapak tangan penyihir kecil itu menghantamnya hingga membuatnya terpental keluar dari arena. Setelah pertarungan Baisan dan penyihir kecil yang mengalahkan lawan mereka, pertarungan lainnya tidak terlihat menarik, membuat Xiaoyan dan Sun Er akhirnya keluar dari arena dan berjalan berduaan sepanjang jalan menikmati momen indah berdua. Ketika pulang, Xiaoyan dan Sun Er sedikit kaget ketika melihat kedatangan Xiaomei di tempat itu. Xiaomei telah berubah menjadi sosok wanita cantik yang semampai nan aduhai. Ketika Xiaomei melihat kemunculan Xiaoyan, ia pun menjadi salah tingkah dan tak enak hati karena pernah mencampakkan Xiaoyan. Melihat Xiaoyan yang kini telah menjadi buah bibir di akademi, rasa penyesalan pun muncul di hatinya. Tak lama kemudian, Xiaoyan meninggalkan Sun Er, Xiaomei, dan lainnya, sementara ia menuju ke kamar meninggalkan tatapan Xiaomei yang tampak termangu. Saat selesai berkultivasi, Xiaoyan tampak mengeluarkan potongan giok hijau di cincin penyimpanannya. Melihat adanya cahaya di batu giok itu yang menandakan kalau ayahnya masih hidup, Xiaoyan pun merasa lega. Namun Xiaoyan tiba-tiba tersontak ketika melihat cahaya hijau di batu giok itu yang tiba-tiba melonjak. Ia kemudian mengamati batu giok itu dan terkejut ketika tahu ada retakan halus di batu giok itu dan ia pun menjadi penasaran. Xiaoyan kemudian menyimpan batu giok itu. Tak lama kemudian Yao Lao muncul di tempat itu. Aku tidak merasakan adanya energi api jatuh hati di akademi ini. Maksud guru, api itu tidak ada di sini. Dulu aku pernah merasakannya di sini, tapi sekarang sepertinya tidak ada. Apa ada orang lain yang sudah mengambil dan menyerapnya? Sepertinya tidak, sebab aku masih bisa merasakannya di luar akademi ini. Sial, bagaimana mau menemukannya? Di luar itu kan luas. Aku pikir para tetua itu pasti tahu tentang api ini, jadi kemungkinan besar ada hubungannya dengan akademi dalam. Kalau kau bisa masuk akademi dalam, aku rasa kau bisa mencari tahu hal itu. Xiaoyan, aku tidak bisa lama-lama di luar, ada orang kuat di sekitar Sun Er. Setelah mengatakan itu, Yao Lao pun menghilang. Keesokan harinya, Xiaoyan dan Sun Er kembali ke arena kompetisi dan duduk berduaan. Obrolan asik mereka pun jadi terganggu tatkala Baisan melintas di depan mereka dan berkata dengan dingin pada Xiaoyan, "Hari ini aku ingin melihatmu hancur." "Kita lihat saja," kata Xiaoyan. "Kak Xiaoyan, kamu harus hati-hati menghadapinya. Dia memang sombong, tapi di setiap pertarungan dia tak terkalahkan." Mendengar kata Sun Er, Xiaoyan pun mengangguk. Beberapa saat kemudian terlihat Baisan dan Hujia yang berjuluk si penyihir kecil memasuki arena. Sosok Hujia yang cantik itu membuat banyak mata langsung tertuju padanya. Tak terkecuali Xiaoyan yang juga menatap Hujia yang menyukai Sun Er. Selain cantik, dia juga adalah cucu tetua bernama Hugan yang merupakan wakil ketua akademi. Tak lama kemudian suara gong berbunyi dan tetua Hugan berdiri. "Kompetisi akademi dalam telah berakhir dan 50 orang telah dipilih. Namun, akademi dalam jelas berbeda. Bagi siapa saja yang menginginkan yang terbaik, tentu harus melakukan yang terbaik. Untuk itulah kompetisi akademi dalam tahun ini akan sedikit berbeda. Kalian yang merasa 50 besar, masuklah ke arena," kata Hujia. Mendengar kata Hujia, Xiaoyan sontak kaget. Tak lama kemudian ia pun melesat ke arena bersama Sun Er. "Hari ini kalian akan bertarung semua. Kalian bebas menggunakan cara apapun. Apakah itu bertarung sendiri ataupun bersama? Siapapun yang bertahan, dialah pemenangnya." "Menarik juga, Sun Er. Ayo kita hajar mereka." Mendengar kata Xiaoyan, Sun Er pun langsung mengangguk dan berkata, "Sepertinya Baisan, Wu Hao, dan Hujia masing-masing akan ada teman pendukungnya yang akan menjadi kelompoknya, karena bakat mereka itu. Bukankah kamu juga berbakat? Jangan bilang kalau kamu nggak ada teman. Itu kan dulu, sekarang ada kamu. Siapa yang berani mendekat?" Mendengar kata Sun Er, tiba-tiba rasa bersalah mencuat di benak Xiaoyan karena telah meninggalkannya. Kira-kira siapa di antara mereka yang akan menjadi lawan kuat kita? Baisan, Wu Hao, atau Hujia?
Jangan dipikirin, bukankah kita berdua, kata Sun Er sambil menggenggam tangan Xiaoyan. Pertarungan yang kacau dan bebas di arena akhirnya dimulai. Baisan, Wu Hao, dan Hu Jia masing-masing terlihat membentuk tim dengan para pendukungnya. Sementara itu, Xiaoyan dan Sun Er masih berdiri di tepi arena dan menatap arena yang telah menjadi zona pertarungan bebas. Beberapa orang kemudian menyerang Xiaoyan dan Sun Er, namun langsung dibuat tak berdaya hingga keluar arena. Melihat hal itu, kelompok lainnya pun tak berani menyerang mereka. Masing-masing kelompok Baisan, Wu Hao, dan Hu Jia akhirnya mengalahkan kelompok yang lain dan mendominasi arena pertempuran. Sementara itu, beberapa yang lain tampak melarikan diri dan bergabung dengan Xiaoyan setelah Xiaoyan mengizinkan mereka bergabung dengannya untuk menghindari dibuli kelompok Baisan. Melihat tindakan Xiaoyan tersebut, Baisan pun menjadi geram dan melesat ke arah Xiaoyan. Melihat Baisan yang muncul di depannya, Xiaoyan kemudian mencabut pedangnya dan armor Douqi hijau tampak muncul dari tubuhnya. Sementara itu, Douqi berwarna keemasan tampak melonjak dari tubuh Sun Er dan menyelubunginya. Di sisi lain, tombak perak petir muncul dari tangan Baisan dan Douqi petir tampak menyelubungi tubuhnya. Pertarungan antara Xiaoyan dan Baisan akhirnya tak terelakkan, sementara itu Sun Er melawan 4 pendukung Baisan. Xiaoyan kemudian mengayunkan pedangnya ke arah Baisan yang kemudian ditangkis dan ditahan oleh Baisan dengan tombaknya. Douqi petir tombak Baisan yang mirip dengan Douqi petir Xiaoli, kakak kedua Xiaoyan itu, tiba-tiba melonjak menyebabkan petir tombak menyebar ke sekitarnya. Sementara itu, Douqi kehijauan di tubuh Xiaoyan juga terus melonjak dan menahan lonjakan petir Baisan. Xiaoyan kembali mengayunkan pedangnya, seketika itu juga cahaya bilah tajam tampak meluncur dari pedangnya, yang mengarah ke arah kepala Baisan disertai angin menderu. Melihat serangan energi yang kuat yang terkandung dalam bilah cahaya tajam itu, Baisan tampak terkejut. Douqi petir tampak melonjak dari kakinya, dan dengan cepat ia mundur ke belakang menghindari serangan bilah cahaya itu. Baisan kemudian memutar tombaknya, seketika itu juga cahaya putih disertai petir muncul dan menyelubungi tubuhnya, hingga membuat angin di sekitarnya tampak menderu. Tak lama kemudian tombak yang berputar itu tampak berubah menjadi tombak petir. Jurus ledakan petir akhirnya diluncurkan Baisan. Baisan kemudian melemparkan tombak petirnya ke arah Xiaoyan, dan akhirnya tombak petir menghantam tanah hingga menimbulkan ledakan keras yang menghancurkan tanah di sekitarnya. Namun begitu terkejutnya Baisan ketika melihat pedang Xiaoyan menancap di tanah yang hancur itu dan berdiri dengan kokoh. Di saat bersamaan, Xiaoyan tampak berdiri dengan api hijau yang menyelubungi tubuhnya. Walaupun jaraknya dengan Xiaoyan cukup jauh, namun ia masih bisa merasakan panasnya api hijau itu. Melihat serangan kuatnya yang bahkan mampu membunuh seorang doling, namun dapat dipatahkan oleh Xiaoyan membuat ekspresi muka Baisan berubah seketika. Xiaoyan kemudian kembali menyerangnya. Melihat Xiaoyan yang melesat ke arahnya, Baisan dengan cepat mundur ke belakang. Namun ia terkejut melihat Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di belakangnya dengan tinju api hijaunya. Baisan kembali menghindar dengan langkah petirnya dan hendak mengambil tombaknya. Namun sebelum sempat meraih tombak itu, Xiaoyan kembali muncul di depannya dan ia pun tak dapat menghindar lagi. Ketika tinju api hijau itu menghantam tubuhnya yang terbungkus armor Douqi perak membuatnya terhempas ke belakang. Saat ia menggunakan lagi langkah petir untuk menghindari tinju Xiaoyan, lagi-lagi Xiaoyan muncul di dekatnya dan kembali melayangkan tinjunya ke tubuhnya. Kejadian itu terus berlangsung hingga beberapa saat. Melihat Baisan yang terdesak dan terus diserang oleh tinju Xiaoyan tanpa perlawanan, membuat mereka semua yang ada di sana tampak begitu terkejut. Bukankah itu api surgawi? Benar, itu adalah api surgawi. Aku putuskan, Akademi Artemisku menginginkannya. Apa kau bilang dia sudah masuk ke Akademi Dalam? Itu tidak masalah, bukankah dia juga seorang Artemis? Terserah kau saja, selama dia juga masuk ke Akademi Dalam, tidak masalah. Pukulan Xiaoyan yang lain akhirnya menghantam dada Baisan, disusul tendangan kerasnya ke arah perut Baisan, hingga membuatnya terhempas dengan armor peraknya yang hancur dan memuntahkan darah. Di saat bersamaan, Xiaoyan merasakan aliran energi Douqi di tubuhnya yang tiba-tiba melonjak. Ia tak mengira kalau pertarungannya melawan Baisan telah menyebabkan kekuatannya akan segera menerobos. Namun sayangnya tidak pada waktu yang tepat. Melihat hal itu, Sun Er pun bergegas melesat dan muncul di depan Xiaoyan melindunginya. Sementara itu, Xiaoyan duduk bersila berusaha untuk menerobos. Sementara itu, Baisan tampak tertawa senang melihat kejadian itu. Jika kau ingin menyerang, majulah. Saya tidak akan menahan diri kali ini, kata Sun Er dengan sinis. Mendengar kata Sun Er yang sinis itu, Baisan pun menjadi geram. Ia kemudian melihat ke arah Wu Hao dan Hu Jia. Wu Hao, Hu Jia, bagaimana kalau kita singkirkan Xiaoyan? Saat ini Xiaoyan sedang menerobos.
Kalau dia berhasil, bisa-bisa kita kalah. Bukankah kalian juga menginginkan Sun Er? Kita singkirkan dia, jangan biarkan Sun Er bersamanya. Mendengar kata Baisan, akhirnya Wu Hao dan Hu Jia pun setuju untuk menyingkirkan Xiaoyan dan mereka pun melangkah menuju ke arah Xiaoyan. Melihat mereka akan menyerang Xiaoyan, ekspresi Sun Er langsung berubah. Dosi kemasan di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Majulah, Sun Er. Apa kau tidak tahu perasaanku padamu? Apa bagusnya dia? Kata Hu Jia. Baisan yang mendengar kata-kata Hu Jia di dekatnya itu tiba-tiba merasa jijik dan berpikir kalau seharusnya dialah yang mengucapkan kata-kata itu. Sun Er, kami tidak akan melukaimu, jangan halangi kami. Mendengar kata Baisan, ekspresi muka Sun Er menjadi semakin sinis, kebenciannya terhadap Baisan pun semakin memuncak. 8 orang di kelas Dosi kemudian melesat ke arah Xiaoyan. Melihat serangan itu, jurus telapak tangan penjaga diluncurkan Sun Er. Seketika itu juga cahaya kemasan tampak muncul dan menyelubungi tubuhnya yang tampak melayang. Ia kemudian menghentakkan tangannya dan 8 telapak tangan muncul dan kemudian menerjang ke 8 penyerang itu dan menghantam mereka hingga membuat mereka terlempar keluar dari arena. Wu Hao kemudian menyerang Sun Er dan pertarungan sengit pun terjadi. Ketika kedua tangan mereka beradu, ledakan energi tampak menyebar ke sekitarnya. Di saat Wu Hao mundur, Hu Jia menyerang dengan cambuknya. Melihat hal itu, Sun Er kemudian menghentakkan tangannya melepaskan cahaya emas yang langsung menghantam cambuk itu. Ketika melihat Baisan akan menyerang Xiaoyan yang di belakangnya, tendangan keras dilepaskan Sun Er ke arah Baisan membuatnya terdorong ke belakang. Melihat kekuatan Sun Er yang telah mematahkan serangan mereka, akhirnya mereka pun melepaskan kekuatan penuhnya. Pertarungan 3 melawan 1 akhirnya kembali menjadi sengit. Walaupun pertarungan berjalan tak seimbang, namun Sun Er selalu berhasil mematahkan serangan ketiganya yang mengarah ke Xiaoyan hingga membuat mereka tertegun. Pertarungan terus berlanjut di mana Sun Er beradu pukulan dengan Baisan dan Hu Jia membuat mereka sama-sama terhempas ke belakang. Melihat Wu Hao yang hendak menyerang Xiaoyan, Sun Er pun menjadi berang. Dengan cepat ia melesat ke arah Xiaoyan dan muncul di depan Wu Hao. Di saat bersamaan, cahaya emas tampak muncul dari telapak tangannya yang akan menghantam dada Wu Hao. Mendapati serangan Sun Er itu, Wu Hao tampak terkejut dan dengan cepat menangkis serangan itu dengan telapak tangannya yang terselubungi cahaya merah. Ketika melihat Hu Jia kembali menyerang dari arah belakang, Sun Er kembali melepaskan cahaya emas ke arahnya namun berhasil diblokir Hu Jia. Di sisi lain, Baisan akhirnya berhasil meluncur ke arah Xiaoyan dan akan segera melepaskan tendangannya ke arah Xiaoyan. Melihat hal itu, Sun Er pun menjadi naik pitam. Seketika itu juga cahaya emas melonjak dari tubuhnya dan memaksa mundur Wu Hao dan Hu Jia. Di saat bersamaan, ia melesat dengan cepat ke arah Xiaoyan. Ketika tendangan Baisan akan menghantam Xiaoyan, tiba-tiba Sun Er muncul di depan Xiaoyan dan memeluknya. Tendangan itu kemudian menghantam bahu Sun Er, membuat darah tampak menetes dari bibirnya. Melihat Sun Er terluka karena serangan Baisan, membuat Wu Hao dan Hu Jia berteriak marah padanya. Sementara itu, Sun Er yang melihat tindakan Baisan yang akan menyerang Xiaoyan tak dapat lagi menahan amarahnya. Baisan, kau jangan munafik. Kalau kau bisa meninggalkan arena ini tanpa terluka, aku tidak layak dipanggil Sun Er. Setelah mengatakan itu, jurus pamungkas rahasia akhirnya diluncurkan Sun Er. Seketika itu juga, cahaya emas tampak tumbuh menyilaukan di matanya dan menyelubungi tubuhnya. Namun sebelum Sun Er melepaskan jurus pamungkasnya itu, tiba-tiba tangan Xiaoyan terjulur memegang tangannya. Sun Er, serahkan saja semua padaku, kata Xiaoyan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.